Sejak kecil saya hidup di jalanan karena tidak diperdulikan oleh orang tua. Kerjaan saya hanya main judi, tidur di luar, mencuri. Nah, setelah saya tamat SMP masuk SMA, saya selesaikan SMA. Pada saat itu saya tidak tahu kemana, tapi paman saya ada seorang tentara yang menawarkan saya supaya masuk tentara. Tapi pada saat itu dia bilang ambil S1. Nah, saya ambil keputusan, maka saya akan masuk ke kuliah yaitu S.Pak. Karena itu yang paling gampang untuk dapat mengambil ijazah sarjana pendidikan pada waktu itu agama Kristen. Sambil saya kuliah, saya juga bekerja di diskotik dengan hidup dengan perempuan-perempuan malam. Nah, walaupun saya hidup di diskotik, hidup di dunia malam, jual narkoba, tetapi yang saya heran sebenarnya saya bisa menyelesaikan studi saya selama 4 tahun. Setelah saya diwisuda, ada teman saya mengajak untuk dapat praktek. Motivasi saya itu mengiyakan pada saat itu adalah supaya ada tambahan uang. Untuk uang saku, untuk berpoya-poya, untuk melakukan yang tidak benar lah. Selama saya dipercayakan sebagai rohaniawan, saya serius untuk dapat memegang jemaat. Di dalam satu sisi, saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya, kebiasaan-kebiasaan lama. Saya minum lagi, saya mabuk lagi, saya jual narkoba lagi, bahkan saya ikut menjual wanita lagi. Itu saya lakukan setiap malam sampai dengan hari Jumat. Nah, pada hari Sabtu saya kembali lagi ke tempat saya yang saya praktek itu. Sebagai kaum rohaniawan, saya selesaikan tanggung jawab saya hanya untuk membimbing mereka kepada Tuhan. Hari Minggu saya juga masih menyampaikan firman Tuhan, padahal di hari Sabtu saya masih mabuk. Itulah kemunafikan yang saya lakukan di dalam kehidupan saya, karena saya hanya fokus kepada uang dan uang. Tidak ada rasa bersalah dalam kehidupan saya, karena memang saya ini adalah yang bejat, yang sungguh-sungguh kotor di hadapan Tuhan. Selama saya praktek di tempat saya sebagai kaum rohaniawan itu, ada seorang ibu yang datang. Dia bilang begini kepada saya, "Aku tahu segala apa yang kau lakukan. Aku tahu apa yang adik kamu menafikan di dalam hidupmu sendiri. Kau tidak cocok menjadi pembimbing rohani." Itu yang dibilang pada saat itu. Dan saya melihat ke kiri ke kanan, orang-orang teman-teman semua melirik saya merasa malu. Tetapi saya masih bisa tertawa karena menutupi rasa malu saya itu pada saat itu. Memang hati saya udah menangis pada waktu itu. Disitulah saya mulai bergumul, mulai menangis, mengambil suatu keputusan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa dia tahu apa yang saya lakukan selama ini? Ketika saya dalam keadaan tertuduh pada saat itu, stres, dan saya tidak tahu kemana mau saya ceritakan. Nah, satu ayat firman Tuhan itu yang mengatakan bahwa ketika engkau punya pergumulan dan persoalan, maka berdoa dan berpuasalah. Itulah yang saya lakukan pada saat itu. Pada saat saya lakukan itu 5 hari 5 malam itu saya berpuasa itu yang saya rasakan hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya tidak takut kepada ibu itu, tetapi saya merasa tertuduh dan sangat-sangat dipermalukan. Ada dorongan dalam hati saya ini, engkau harus bertemu kembali dengan ibu itu. Engkau harus datang kembali dengan ibu itu. Saya datang kepada ibu itu setelah 5 hari 5 malam saya berpuasa itu. Ketika saya ketuk pintu, dia buka pintu, dia lihat wajah saya, dia rebah. Setelah dia rebah, kami kumpul masuk bersama, dan pada waktu dia siuman saya tanya, "Kenapa tadi ibu pingsan?" Dia bilang kepada saya melihat hadirat Tuhan, ada cahaya Tuhan di matamu. Itu yang dibilang sama saya pada saat itu. Saya bangga dan merasakan bahwa hadirat Allah itu berarti Tuhan itu menyertai saya. Tuhan itu ada pada saya, sangat mengasihi saya. Pada saat itu hati saya mulai menggebu-gebu, saya merasakan hadirat Tuhan, bahkan mau meninggalkan segala sesuatunya yang selama ini saya lakukan, kemunafikan saya yang selama ini saya tidak ditunjukkan oleh ibu ini, karena saya tahu bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk menobatkan saya untuk datang kepada Tuhan.
Mulai dari situ saya tinggalkan segala sesuatunya yang tidak berkenan, baik judi, narkoba, rokok, perempuan-perempuan malam. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini penuh dengan kemunafikan. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Sejak saya diubahkan oleh Tuhan, motivasi saya melayani pun sangat berubah. Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh hidup. Walaupun saya penuh dengan kemunafikan, walaupun penuh dengan kebohongan-kebohongan yang ada dalam hidup saya ini, tetapi Tuhan tetap mau panggil saya. Seperti firman-Nya mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saya merasa dipilih Tuhan, saya merasa dipanggil oleh Tuhan, karena memang Tuhanlah yang menentukan hidup saya menjadi seorang rohaniawan. Oleh karena kemurahan Tuhan, dipercayakan untuk membimbing, membina satu gereja yang ada di Sukarame, yaitu Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di dalam pelayanan ini juga, karena saya juga tidak mau dibebani oleh jemaat-jemaat dan tidak dibebani oleh orang-orang lain, bahwa saya melayani adalah oleh karena pengabdian diri kepada Tuhan, sehingga saya bertani jeruk, bertani kopi, bahkan bertani jagung. Dari hasil usaha yang saya kembangkan itu, yaitu hasil jeruk, hasil kopi, dan hasil jagung itu, saya kembangkan untuk hasil pelayanan, untuk mencari jiwa dan menjangkau jiwa di tengah-tengah Kabupaten Karo ini. Saya bangga dengan suami saya, walaupun dengan keterbatasannya, tapi dia tidak pernah kenal lelah. Itu satu kebanggaan bagi saya. Dan satu hal yang boleh saya banggakan, ketika dia melayani Tuhan, yang dia kerjakan itu sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Sikap Bapak itu bisa diteladani oleh saya. Dia mau melayani ke sana kemari. Doa saya buat Bapak adalah tetap terus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya dan tidak ada sakit-sakitnya. Saya bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga Dia boleh mempercayakan saya untuk dapat melayani umat-umat-Nya, bahkan dengan anak-anak saya dan istri saya boleh melayani Tuhan satu keluarga. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya.